Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat berdasarkan permintaan salah seorang mahasiswa pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu. Saya Safnil Arsyad. Video ini tentang classroom discourse, yaitu bahasa yang dipakai di dalam kelas, ya, khususnya ketika proses belajar mengajar terjadi. Kalau di luar proses belajar mengajar, misalnya pada waktu istirahat, itu tidak termasuk ke dalam classroom discourse. Juga interaksi atau komunikasi yang terjadi di sekolah di luar kelas, misalnya di ruangan guru atau di luar kelas, juga tidak termasuk ke dalam objek kajian classroom discourse. Classroom discourse ini sangat penting dipelajari dan diketahui oleh guru, khususnya guru bahasa. Nah, saking pentingnya classroom discourse ini, ada jurnal internasional berputasi khusus membahas tentang classroom discourse. Ini jurnalnya memang judulnya Classroom Discourse, dan jurnal ini diterbitkan oleh Taylor and Francis. Jadi jurnal yang berkualitas, yang khusus diperuntukkan untuk membahas classroom discourse atau bahasa yang dipakai di dalam kelas ketika proses belajar mengajar terjadi. Mungkin ada jurnal-jurnal yang lain yang juga memuat atau membahas tentang classroom discourse, ya, tapi ini yang saya tahu yang khusus, ya, membahas tentang classroom discourse. Nah, ini materi ini sebagian besar saya ambil dari Hadi, ya, ND itu artinya no dates, ya, dari materi PowerPoint yang saya peroleh di internet, ya, dari Hadi, ya, yang mendefinisikan, ya, classroom language atau classroom discourse itu adalah the language used by teachers and children atau students, ya, yang sedang melaksanakan kegiatan belajar. It is used to refer to the spoken language rather than what is read or written. Karena bahasa dalam kelas itu lebih banyak berupa spoken atau lisan, maka kajian classroom discourse lebih kepada spoken language, bahasa lisan, ya, baik yang digunakan oleh guru ketika mengajar maupun yang digunakan oleh siswa ketika belajar, ya. Belajar dengan guru artinya interaksi dengan guru atau interaksi sesama siswa atau mahasiswa. Jadi definisinya adalah bahasa yang dipakai di dalam kelas, jadi tidak di luar kelas walaupun itu di sekolah. Nah, ini khusus bahasa yang dipakai di dalam kelas. Itu yang disebut dengan classroom language atau classroom discourse. Keterangan yang lain yang diberikan oleh Hadi yang mengutip Alright 1988, a matter of the oral use of language in classroom devoted to the development of any language other than the learners first. Nah, ini khusus lagi definisinya, bahwa discourse in the classroom language itu adalah penggunaan bahasa lisan di dalam kelas di luar bahasa pertama. Jadi ketika siswa belajar bahasa asing, misalnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris, lalu mereka menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas,
Tapi ada kemungkinan ya mereka juga menggunakan bahasa Indonesia ya dalam bentuk code mixing, campur kode ya. Dan menurut saya itu bisa juga dianalisis ya, karena itu tetap bahasa di dalam kelas. Mungkin di Indonesia di sekolah menengah jarang kita temukan guru maupun siswa yang 100% ya berbahasa Inggris di dalam kelas ya. Kalau gurunya selalu berbahasa Inggris, mungkin siswanya ketika berdiskusi ya menggunakan bahasa Indonesia atau campur ya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, lalu tujuan mempelajari classroom discourse ini yaitu untuk menganalisisnya, ya, untuk mengetahui fitur atau karakter, ciri-ciri bahasa yang dipakai di dalam kelas, ya, karena bahasa yang dipakai di dalam kelas itu berkorelasi positif atau berpengaruh terhadap hasil belajar siswa ataupun mahasiswa. Jadi di sini tujuan analisis itu adalah a set of tools developed as the systematic way to discover and find out what really occurs during the process of teaching and learning and educational activities in the classroom. Jadi menggunakan seperangkat alat ya, untuk mengetahui apa yang terjadi atau apa yang diucapkan ya, karena ini lisan baik oleh guru maupun oleh siswa di dalam kelas ketika proses belajar mengajar atau aktivitas belajar mengajar terjadi di dalam kelas. Jadi kita menggunakan seperangkat alat untuk mengetahuinya ya, untuk mengobservasinya atau untuk menganalisisnya. Nah, language classroom discourse issue, jadi topik-topik yang muncul ketika orang membahas classroom discourse ya, yang sering terjadi. Yang pertama, dominasi guru di dalam classroom discourse. Jadi guru lebih sering atau jauh lebih sering berbicara daripada siswa ya. Jadi ini biasa kita jumpai ya. Apa dampaknya dominasi guru, sehingga student active learning susah timbul ya karena dominasi guru di dalam kelas. Yang kedua, the role of feedback ya. Jadi feedback ini diberikan kepada siswa ketika siswa mengatakan sesuatu. Mengatakan sesuatu itu bisa menjawab pertanyaan guru, ataupun siswa bertanya, atau siswa berkomentar ya, terhadap keterangan guru ataupun terhadap keterangan teman-temannya, misalnya yang menjawab pertanyaan guru, yaitu the role of feedback. Classroom discourse as unequal encounter ya, memang classroom discourse tidak equal ya, karena guru cenderung dominan, lalu juga siswa yang lebih aktif atau yang lebih pintar itu cenderung lebih dominan daripada siswa yang lain. Lalu juga kecenderungannya adalah gender distinction, perbedaan antar siswa laki-laki dan perempuan. Jadi 4 ini isu yang sering dibahas di dalam kajian classroom discourse. Tujuan dari menganalisis wacana kelas ini adalah yang pertama, improving classroom pedagogic practice through interaction feedback, meningkatkan praktek
bahasa di dalam kelas atau interaksi di dalam kelas melalui pemberian feedback, ya, atau atau tanggapan, ya, dari guru, ya, terhadap siswa ketika siswa mengatakan sesuatu, seperti pujian, ya, atau pertanyaan lanjut, ya. Jadi berbagai bentuk respon atau feedback, ya, dari guru terhadap siswa. Yang kedua, providing information about current classroom practice, mengetahui bagaimana kondisi sesuatu kelas, ya, sekarang dalam hubungannya dengan penggunaan bahasa, ya, yang dipakai oleh guru dan siswa. Monitoring and investigating educational experiments and innovation, untuk memonitor dan untuk menginvestigasi inovasi dan percobaan, ya, pendidikan di dalam kelas, ya, misalnya penggunaan satu model, ya, interaksi di dalam kelas, ya, antara guru dan siswa, dan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar. Developing a general theory of discourse, untuk mendapatkan teori umum, ya, terhadap penggunaan bahasa di dalam kelas dalam hubungannya dengan hasil belajar. Jadi classroom discourse ini selalu dikaitkan dengan hasil belajar. Kalau tidak dikaitkan dengan hasil belajar, maka dia tidak ada gunanya. Jadi apapun bentuk wacana kelas yang terjadi itu selalu dikaitkan dengan hasil belajar, karena menurut studi bentuk atau ciri-ciri wacana kelas tertentu itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Kan tujuan akhir dari proses belajar mengajar adalah peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan sikap, ya, dari siswa. Jadi selalu dihubungkan dengan hasil belajar. Artinya kalau satu bentuk wacana kelas berkorelasi positif dengan hasil belajar yang tinggi, maka bentuk wacana kelas itu merupakan bentuk wacana kelas yang sukses, successful classroom discourse, yang bisa disebarluaskan pada guru-guru yang lain. Nah, tentu tidak bisa dari sampel hanya satu, ya. Atau kita melihat sendiri bagaimana bentuk atau ciri wacana kelas yang terjadi pada kelas-kelas yang dianggap sukses, ya, dari hasil belajar, ya, misalnya kelas-kelas yang diajar oleh guru-guru favorit, kelas-kelas yang diajar oleh guru-guru senior, atau guru-guru yang dianggap pintar. Nah, itu kita pelajari. Lalu bagaimana bentuknya dari berbagai aspek tadi, ya. Nanti kita lihat, ya, apa saja yang kita lihat ketika kita mengobservasi wacana kelas. Lalu nanti temuan itu bisa dibagi ke guru-guru lain yang bisa dijadikan sebagai model atau percontohan, ya, bentuk wacana kelas, ya, kelas di level tertentu, ya, misalnya di kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP atau SMA. Misalnya itu bisa menjadi. Nah, ini fungsinya dari penelitian atau analisa terhadap fungsi, ya, function of spoken language in the classroom, ya, yaitu to inform or to instruct, ya. Yang pertama tentu untuk mengajar artinya ini untuk transfer ilmu, juga transfer keterampilan, dan juga, ya, transfer sikap. Nah, cuma di sini bisa juga transfer sikap ini tidak melalui bahasa verbal, ya, bisa juga melalui bahasa yang non verbal, ya, misalnya diam, ya, silence, ya. Jadi kalau siswa misalnya ribut lalu guru diam, nah maka itu juga merupakan bahasa, ya, discourse, tapi tidak verbal, ya, non verbal discourse.
yang sengaja dilakukan oleh guru ya, dalam proses belajar mengajar ya, yaitu untuk menunjukkan ya, kepada siswa ya, bahwa dia tidak senang dengan siswa yang ribut, tidak terkendali. Yang kedua tu assess students learning through talk. Ya, bisa juga dipakai wacana kelas itu untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan belajar siswa. Jadi disuruh siswa misalnya menjawab pertanyaan atau bertanya atau berinteraksi sesama mereka, lalu wacana itu dipakai untuk menilai, untuk mengevaluasi ya, khususnya keterampilan berbahasa siswa. Yang kedua to control student behavior. Nah, tadi ini yang saya katakan, guru misalnya menyuruh siswa tenang, guru menyuruh siswa mengucapkan sesuatu, guru memerintahkan siswa misalnya mengerjakan tugas, membuka buku atau berpraktek sesama siswa, itu melalui wacana ya, yaitu tujuannya to control students behavior as a means for developing shared understanding ya. Juga fungsi yang keempat adalah alat untuk mencapai atau menciptakan pemahaman yang sama ya, antar guru dan siswa. Jadi 4 fungsi classroom discourse ya, di dalam mengajar ya, menurut Hadi. Nah, concept of classroom interaction ya. Jadi bagian daripada classroom discourse yaitu classroom interaction, yaitu classroom interaction is the form and content of behavior or social interaction in the classroom. Nah, jadi satu konsepnya yaitu bahasa dalam kelas itu adalah interaksi yang terjadi di dalam kelas yang berisikan isi dan perilaku sosial ya, siswa. Itu menurut Marshall 1998 yang juga berasal dari Hadi ya, no date. Classroom interaction covers classroom behavior such as turn taking, question and answering, negotiation of meaning and feedback. Jadi isinya classroom interaction itu adalah turn taking ya, pertukaran kesempatan berbicara, questioning ya, bertanya ya, baik guru yang bertanya maupun siswa yang bertanya, dan menjawab ya, baik guru yang menjawab maupun siswa yang menjawab. Negotiation of meaning ya. Negotiation of meaning ini interaksi yang dimaksudkan untuk menentukan ya, makna tertentu ya. Memang tujuan bertanya itu untuk menetapkan makna tertentu ya. Tapi kalau misalnya makna tertentu belum tercapai ya, masih bingung ya, siswa masih bingung, maka diadakanlah negotiation of meaning dan feedback, yaitu memberikan dampak ataupun imbalan ya, terhadap interaksi terhadap bahasa yang dipakai oleh siswa pada umumnya ya. Pada umumnya yang memberikan feedback itu guru terhadap siswa. Yang ketiga, interaction is the collaborative exchange of thoughts ya, feeling or ideas between two or more people resulting in a reciprocal effect on each other ya. Jadi interaksi itu adalah pertukaran pikiran, perasaan maupun ide-ide antar dua ya, atau lebih ya, tidak mungkin satu orang ya. Dua orang atau lebih ya, di dalam kelas. Through interaction, student can increase the language store as they listen to or read authentic linguistic material. Ini khusus untuk belajar bahasa atau kelas bahasa. Interaksi itu akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman atau keterampilan yang berakhir kepada penguasaan sebuah bahasa. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge, tapi juga untuk tujuan akhir penguasaan bahasa ya, language acquisition ya, di kelas bahasa.
ini salah satu model dari classroom interaction itu yang disebut dengan initiation, response, feedback atau IRF model, yang juga sering disebut dengan IRE, initiation, response, and evaluation model. Nah, ini dari Sinclair and Coulthard 1975, juga saya ambil dari Hadi No Date. Jadi kita lihat di sini bahwa interaksi dalam kelas itu bisa dalam bentuk framing, menciptakan kerangka, lalu fokus, lalu opening, answering, follow up. Nah, ya, dan ini dari bahasa yang dihasilkan di dalam kelas itu bisa dikategorikan ke dalam 5 move, ya, framing move, focusing move, opening move, answering move, dan follow up move, ya. Nah, ini yang terjadi di dalam kelas, ya. Ini model IRF, ya. Nah, IRF ini berisikan, ya, beberapa fungsi, ya. Jadi ucapan initiation ini pada umumnya dari guru, respon ini pada umumnya dari siswa, lalu feedback juga dari guru. Nah, initiation ini bisa berupa, ya, accept. Ya, salah satunya adalah accept dengan abbreviation ACC, show the teacher has heard correct information. Jadi kalau guru bertanya lalu siswa menjawab dengan benar, maka guru akan menunjukkan, ya, bahwa dia menerima, ya, jawaban dari siswa, atau tidak menerima, ya, dengan mengatakan misalnya yes, no, good, fine, excellent. Nah, dan ini feedbacknya itu seperti ini kalau guru merespon terhadap bahasa siswa. Yang kedua, dalam bentuk acknowledge, mengakui, shows the students has heard and understand the initiation and intends to react. Jadi ini guru menunjukkan kepada siswa bahwa dia sudah mengenal, ya, dia mengetahui bahwa apa yang diucapkan oleh guru itu, ya, menunjukkan bahwa dia sudah memahami, ya. The student understood the initiation and intends to react. Misalnya guru merintahkan, ya, misalnya silakan buka halaman 20, please open page 20 misalnya. Apakah siswa sudah memahami itu, ya, mengikuti itu? Nah, itu dinyatakan dalam bentuk acknowledge, ya. Nah, yang realisasinya, ya, yes, ya, core, okay, wow, ya. Jadi ini berbagai bentuk realisasi. Ini contoh saja, ya. Mungkin guru yang berbeda akan menggunakan komentar yang berbeda, ya, tergantung kebiasaan seorang guru. Aside, ya, ini bentuk lain dari bahasa guru, shows the teacher is talking to himself atau herself, ya. Ketika guru berbicara pada dirinya sendiri, ya, mungkin mengulangi apa yang dia ucapkan, maka ini dikategorikan sebagai aside, ya. Dan realisasinya dalam bentuk statement, question, comment, ya. Lalu berikutnya bit, ya, signals a desire to contribute to the discourse, ya. Nah, ini, ya, lebih dari siswa ini, ya, dalam bentuk, ya, panggilan kepada guru menggunakan sir, miss, teachers atau teacher's name, atau raise hand, atau heavy breathing, ya. Jadi ini sinyal dari siswa atau dari mahasiswa kepada guru untuk menunjukkan keinginan untuk berbicara, ya, keinginan untuk berkomentar.
Yang kelima, check, ya, enable the teachers to check progress, ya, ini untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mengerjakan tugas misalnya. Finish, ready, atau question. Q, ya, evokes and approximates bit, ya, contoh hands up, ya, don't call out, ya, atau is yang diikuti oleh student name, ya, the only one. Jadi ini menunjukkan, ya, komentar yang tepat, ya, dari guru, ya. Lalu clue provides additional information to facilitate correct response, ya, memberikan tambahan informasi untuk memperoleh, ya, respon yang benar dari siswa, ya. Jadi kalau guru bertanya lalu siswa belum bisa menjawab atau masih bingung, maka guru bisa memberikan tambahan petunjuk, ya, clue, kunci, ya, dari apa jawaban, ya, tapi tidak memberikan jawaban, hanya kunci, petunjuk lebih lanjut sehingga siswa bisa menemukan jawaban atau respon yang tepat. Comment, ya, exemplifiers, justifies, ya, expand and provide additional information, jadi komentar, ya, juga dalam bentuk statement atau tag question. Conclusion, ya, guru memberikan summaries, ya, anaphoric statement dari pelajaran yang sudah dijelaskan misalnya. Directive ini perintah atau petunjuk, ya, ketika guru memberikan direction, ya, arahan kepada siswa untuk misalnya mengerjakan latihan di dalam kelas atau mengerjakan ujian dalam kelas. Elicitation, ya, request linguistic response seperti question, ya, bertanya, itu elicitation. Evaluation, evaluates a response, ya, menanggapi jawaban siswa, apakah itu good, interesting, yes, statement, question tag, dan lain-lain. Nah, kelanjutannya, ya, nomor 13, informatif, jadi provide information seperti dalam mengajar. Loop, returns the discourse to the stage if it was as before the student responded, seperti pardon, jadi minta siswa mengulangi apa yang sudah dia ucapkan, ya. Lalu guru mungkin belum begitu paham apa yang diucapkan oleh guru siswa, atau ingin siswa mengulanginya atau memperbaiki, ya, bahasanya atau jawabannya, sehingga guru meminta siswa mengulangi. Marker, marks boundaries in the discourse seperti well, right, okay, no. Jadi ini semacam tanda bahwa akan ada perpindahan, ya, mungkin perpindahan dari pertanyaan berikutnya atau topik pelajaran selanjutnya. Nah, jadi ini penanda, marker. Meta statement, yaitu refers explicitly to the development of the lesson, ya. Cataphoric statement, jadi ini pernyataan yang eksplisit tentang langkah-langkah pelajaran atau bagian-bagian pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Nomination calls or gives permission to a student to contribute to the discourse, ya. Jadi ini guru menominasikan, ya, meminta, ya, satu atau lebih orang siswa atau meminta ke semuanya untuk mengatakan sesuatu, bisa untuk menjawab pertanyaan atau untuk bertanya atau untuk memberikan respon. Prompt reinforces an elicitation or directive, jadi ini ucapan guru untuk meminta kepada siswa supaya melanjutkan ucapannya atau memberikan jawaban secepatnya, ya, atau meminta siswa untuk berkata-kata, ya, mengatakan sesuatu yang menghasilkan classroom discourse. React, ya, provides a non-linguistic response to a directive, ya, ini non-linguistic action atau non-verbal action, ya, misalnya menggunakan gesture atau facial expression atau mimics, ya,
untuk ya dalam rangka classroom interaction. Reply provide a linguistic response to an elicitation. Ya, ini feedback atau tanggapan ya guru terhadap ucapan siswa, ya bisa dengan kata-kata, dengan kalimat, atau dengan bertanya, atau hanya dengan body gesture, dengan mengangguk misalnya, ya, nodding. Silent stress, ya, highlights a marker, ya, diam itu juga merupakan salah satu interaksi di dalam kelas, ya, berupa body language, ya, ya, tanpa menghasilkan wacana, tapi itu juga dimasukkan ke dalam salah satu bagian daripada IRF, ya, Initiation Response Feedback. Lalu yang terakhir adalah starter, provide information to facilitate a response, ya, memberikan informasi untuk meminta, ya, untuk membantu, ya, siswa memberikan respon, ya, terhadap pertanyaan atau terhadap permintaan daripada guru. Dan inilah 22 bentuk act, ya, tindakan berbahasa, aktivitas berbahasa yang mungkin terjadi di dalam kelas antara guru dan siswa yang oleh Sinclair dan Coulthard disebut dengan initiation response feedback atau initiation response evaluation model, ya. Jadi model ini bisa dipakai untuk menganalisis sebuah kelas, ya, dalam hal interaksi, ya, berbahasa yang dilakukan oleh guru lalu ini contohnya, ya, bagaimana menganalisisnya. Misalnya teacher, do you write all the cards by hand? Lalu salah seorang siswa menjawab stem and hand, ya. Lalu kata guru, ini responnya stem and hand. Oh, nah, ya. Jadi initiationnya adalah do you write all the cards by hand, lalu responnya adalah stem and hand, lalu feedbacknya atau evaluationnya stem and hand. Oh, nah, oh ini apa maksudnya? Apakah guru terkejut, kaget, atau guru tidak setuju? Di sini karena ini bahasa lisan, ya, intonasi juga sangat berpengaruh, ya. Jadi tidak bisa kita pahami di sini apakah feedback dari guru ini feedback tidak paham, feedback tidak setuju, atau kaget, atau apa, ya. Tapi ini salah satu bentuk dari IRF. Ini disebut salah satu exchange, ya. Exchange type-nya adalah eliciting, elicitation. Initiationnya adalah do you write all the cards by hand, ini dari disebut opening move, ya, dari guru. Lalu act-nya, ya, EL, itu kodenya saja, ya, eliciting. Responnya stem and map, stem and hand maksudnya, ya, stem and hand. Ini dari siswa, itu respon, ya, answering move. Lalu act-nya rap, yaitu respon, ya. kodenya rap, respon. Feedback-nya ini dari guru lagi, stem and map. Oh, ya, jadi mungkin ini bukan stem and hand tapi stem and map, ya. Ya, lalu ini dianggap, ya, accepted, ya, atau acknowledge, ya, bagi guru, ya, atau artinya ini sudah benar, ya. Siswa sudah melakukan hal yang benar, ya, menurut interaksi ini. Jadi ini salah satu contoh analisis IRF terhadap interaksi guru dan siswa di dalam kelas, ya. Ini yang dari yang 22 tadi, ini salah satu exchange, ya. Nah, diberi kode exchange number, lalu apa bentuknya, tipenya, lalu ini initiationnya apa, responnya apa, feedbacknya apa, lalu apa bentuknya, ya, kode act-nya apa, ya, sesuai dengan tipe, ya, dari
exchange-nya tadi. Nah, topik lain yang juga sering dibahas di dalam classroom discourse adalah teacher's talk, ya, karena di dalam classroom discourse itu yang sering dominan adalah teacher's talk. Jadi apa saja bentuk bahasa wacana yang dihasilkan oleh guru di dalam kelas. Nah, ini bisa dalam bentuk indirect influence, ya, yang dampaknya tidak langsung kepada siswa, atau direct influence, atau yang langsung, yang tidak langsung, ya, accepts feeling, ya, penerimaan, ya, merasa menerima, guru merasa menerima, ya, itu yang tidak langsung dengan bahasa tertentu, ya. Praises or encourages, ucapan pujian ataupun dorongan. Lalu accepts or uses ideas of student, menerima jawaban dari siswa atau menggunakan pendapat siswa. Bertanya, ya, jadi ini secara tidak langsung ada 4, ya, bentuk teacher's talk. Secara langsung ada 3, yaitu lecturing, yaitu memberi berceramah, giving direction, memberi petunjuk atau perintah. Lalu yang ketiga, criticizing, mengkritik, atau justifying authority, ya, mendukung, ya, memastikan otoritas, ya, ini otoritas dari guru, ya, atau memberi alasan, ya, mengapa misalnya dia menugaskan siswa mengerjakan sesuatu, atau dia, ya, mengkritik, ya, mengkritik jawaban siswa, atau siswa sendiri yang menjawab lalu guru, ya, misalnya tidak setuju dengan jawaban guru. Ini semuanya teacher's talk, ya, yang oleh Flanders 1992 dibagi ke dalam 2 kelompok, 2 kategori, indirect dan direct. Punya dampak langsung dan dampak tidak langsung kepada siswa. Lalu yang student talk itu hanya 2 kategori dan tidak ada bagiannya, respon dan initiation. Itu jawaban atau komentar terhadap ucapan guru atau pertanyaan guru, lalu, ya, siswa bisa memulai, ya, memulai percakapan, memulai wacana, ya. Misalnya siswa bertanya atau berkomentar atau meminta sesuatu kepada guru. Lalu yang ketiga yaitu silence, ya, atau confusion, ya. Jadi kalau guru menyuruh sesuatu pada siswa lalu siswa bingung, tidak tahu mau mengerjakan apa, nah itu dikategorikan ke dalam silence of confusion, ya. Nah, jadi ini secara rincinya teacher's talk, student talks, dan silent, ya. Ini di sini ada rinciannya dan deskripsinya. Accepts feeling itu apa, ya, praises or encourages, ya, accept for or uses ideas of student. Ini ada contoh-contohnya. Jadi ini keterangan lebih lanjut dari teacher's talk, student talk, dan nah, ini teknik-teknik bagaimana menciptakan classroom discourse yang baik, ya, atau interaksi yang kondusif, ya, dan produktif antara guru dan siswa, yaitu melalui menciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Pertama yaitu dengan mengingat nama siswa. Jadi karena nama ini suatu hal yang sangat indah, sangat penting bagi seseorang, maka dianjurkan, disarankan guru-guru mengingat, ya, nama setiap siswa. Walaupun ini tidak mudah karena satu orang guru bisa mempunyai sekian puluh atau mungkin juga sekian ratus, ya, siswa atau mahasiswa, ya, yang mustahil bisa diingat semuanya. Tapi dianjurkan, ya, kalau bisa guru mengingat, kalau tidak nama panjang full name, ya, bisa short name-nya atau nama awalnya saja, karena di Indonesia kita lebih mementingkan nama awal daripada nama akhir, ya, kalau siswa itu mempunyai lebih dari satu nama. Yang kedua, regarding student verbally,
ini menghargai, menghormati siswa, ya, jadi tidak merendahkan, tidak meremehkan, ya, tapi kita menghormati. Kalau dia mengucapkan sesuatu walaupun itu salah, kita tidak langsung ya menyalahkan, ya, tapi mungkin mengatakan memuji siswa, ya, uh, memuji siswa karena telah memberikan jawaban walaupun jawabannya belum benar. Be inclusive, ini artinya tidak hanya mementingkan beberapa orang siswa saja, ya, biasanya guru cenderung mementingkan siswa yang lebih aktif, lebih pintar daripada yang lain. Reveal aspects of yourself, ya, jadi menunjukkan perasaan kita terhadap siswa, jadi tidak selalu menyatakan hal-hal yang lain di luar pribadi kita, ya. Jadi betul-betul murni, ya, dari perasaan kita. React positively, bereaksi secara positif terhadap guru, dan be generous, khususnya dalam memberikan pujian. Jadi jangan pelit dalam memberi pujian. Minimize yes no question, kurangi pertanyaan yang yes no, yang simple, ya, question, karena bisa saja jawaban siswa itu hanya tebak-tebakan saja, ya. Jadi siswa tidak berpikir serius untuk menjawabnya, ya, karena hanya yes dan no. Balance your display and referential questions. Seimbangkan pertanyaan yang display dan referential. Display ini pertanyaan yang sebetulnya guru sudah tahu jawabannya. Jadi ini hanya semacam usaha berbahasa, usaha memberikan contoh, ya, kepada siswa. Misalnya, what is your name? Ya, where are you from? Padahal guru itu sebetulnya sudah tahu, ya, siapa nama siswa dan dari mana dia. Are you a student? Ya, dia sudah tahu bahwa siswa atau mahasiswa itu adalah seorang mahasiswa. Lebih banyak dengan diseimbangkan dengan referential question, yaitu pertanyaan yang guru betul-betul belum tahu jawabannya, ya. Misalnya setelah disuruh siswa membaca sebuah teks misalnya, lalu guru bertanya, ya, what do you think, ya, about the passage, ya, do you like it? Nah, itu kan guru belum tahu itu apakah siswa nah, juga diseimbangkan, ya, tingkat kesulitan dari pertanyaan, ya, dari guru, jangan terlalu rendah, ya. Ini disesuaikan juga dengan tingkatan, ya, tingkatan siswa. Kalau siswa kelas awal, kelas 1, ya, lebih banyak yang lower order thinking, ya, seperti knowledge, ya, comprehension dan application. Tapi semakin tinggi level kelas siswa atau mahasiswa, maka semakin banyak yang sifatnya higher order thinking, ya, evaluation, ya, creation. Walaupun ini tidak mudah, ya, tidak mudah membuat soal, ya, atau pertanyaan yang bersifat higher order, ya. Jadi guru perlu berlatih membuat pertanyaan, ya, yang beda-beda level, ya, level lower order thinking atau higher order thinking. Effective classroom discourse, yang pertama, use open-ended question. Lebih banyak menggunakan pertanyaan yang jawabannya open-ended, jadi tidak yes no, juga tidak ada pilihan ABCD misalnya. Jadi ini use open-ended, dan itu bisa ditindaklanjuti lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Karena dalam proses belajar mengajar bahasa tidak hanya transfer ilmu, tapi juga ada keterampilan, ya, dan keterampilan berbahasa. Dan keterampilan itu hanya bisa diperoleh dengan berlatih, ya. Provide content feedback, ya, jadi tidak hanya feedback yang berupa pujian, tapi juga ada content feedback, ya. Jadi respon guru itu juga terhadap isi jawaban dari siswa. Give enough wait time, berikan waktu yang cukup, ya. Use back channel. Use back channel ini seperti, oh ya, oh that's right, oke,
Oke, ya, jadi itu back channel. Jadi setiap siswa berkata suatu, kita tunjukkan bahwa guru itu mengikuti, ya, apa yang diucapkan oleh siswa, ya. Jadi menjadi active listener, ya. Jadi tidak diam, ya, tidak diam. Lalu praise, ya, reinforcement ini tadi, ya, mudah be generous. Nah, demikian penjelasan tentang classroom discourse, ya, yang bahasa yang terpakai, yang digunakan oleh guru maupun siswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar dalam bentuk verbal, ya, tapi ada juga yang bersifat non verbal seperti diam atau gesture, ya, yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Classroom discourse ini sangat penting karena dia berpengaruh kepada hasil belajar. Ciri-ciri atau model-model classroom discourse tertentu, ya, dianggap lebih baik daripada ciri-ciri yang lain, ya, karena berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu perlu dipelajari ciri-ciri seperti apa saja wacana kelas yang berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar. Lalu ciri-ciri seperti apa saja yang tidak berdampak, ya, terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ciri-ciri atau karakteristik wacana kelas yang baik itu perlu, ya, disebarkan kepada guru-guru lain, khususnya guru-guru muda atau guru-guru yang sedang kuliah, ya, language teachers, sehingga mereka bisa mempelajari dan menirunya walaupun tidak persis, ya, karena ada perbedaan individu antara guru. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.